Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Febriana Anggara. Di sini ingin melakukan wawancara terhadap kakak saya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Mahardika Setiawan, kakaknya Angga. Saat ini saya bekerja sebagai software engineer di TVS Digital Singapore. Oke, langsung kita lanjut ke sesi wawancara. Pertama, apa yang pertama kali memicu minat Koko terhadap bidang pemrograman? Yang pertama karena itu adalah dengan komputer. Jadi Koko tuh demen apapun yang tentang komputer. Apalagi kan kalau programming ini kita ngebikin software, kayaknya seru banget. Jadi itu yang memicu minat aku di situ. Tapi pernah ada kata menyerah atau di jalan itu kayak ada stuck dan gitu gimana Itu tuh? bakal banyak. Oh, itu pasti banyak. Banyak sekali stucknya. Cuman kalau menyerah itu tidak ada karena kan kita suka. Kalau kita suka kita pasti nggak akan nyerah. Bahkan cari terus sampai dapat solusinya. Oh, Tapi kalau stuck sih itu sering banget. lalu lanjut. Bagaimana Koko memulai perjalanan Koko sebagai programmer? Apakah ada mengambil kursus, belajar secara mandiri, atau melalui pendidikan formal? Seharusnya dari formal idealnya. Cuma karena tidak ada waktu, Koko ambilnya dari bootcamp. Jadi Oke. kursus di satu bootcamp di daerah BSD itu selama hampir setengah tahun. Nah di situ tuh diajarin 3 materi, bikin website, bikin back end, dan bikin mobile app. Jadi awalnya dari situ belajar programmingnya. Oh, berarti tidak melalui pendidikan formal gitu ya? Betul, tapi itu seharusnya sih lewat formal karena di bootcamp tadi kan periodenya cuma 6 bulan kurang. Oh. Itu tuh sangat kurang sebenarnya. Jadi mereka hanya ngajarin hal-hal yang langsung mereka nge-skip yang basicnya. Oh. Nah sementara basic itu kan penting. Jadi kalau ibarat kayak bela diri itu langsung jurus pukulan tendangan, tapi enggak belajar kuda-kudanya gitu. benar bisa. Oke, lanjut. Yang ketiga, apa yang menjadi tantangan terbesar yang Koko hadapi dalam mempelajari pemrograman? Nah itu karena di awal di bootcamp itu diajarin basicnya agak kurang, tantangannya di situ. Jadi itu aku terpaksa mengkompensasikan dengan kasih extra time buat belajar hal-hal yang basic. Karena tanpa yang basic itu kita susah buat improve-nya, walau kita tahu hal-hal yang majornya, tapi basic itu penting banget. Jadi idealnya memang formal. Berarti basicnya pure otodidak ya? Betul. Oh iya. Terus lanjut juga, apa bahasa pemrograman yang Koko kuasai dan mengapa Koko memilih bahasa pemrograman itu? Yang paling kau kuasai itu TypeScript. Tapi bukan itu sih yang diajarin di bootcamp. Di bootcamp diajarin JavaScript. JavaScript itu salah satu bahasa yang termudah karena dia tuh nggak ada limitasi tipe-tipenya gitu. Kita bisa meng-assign value apapun ke tiap variabel. Kalau di TypeScript kita mesti assign value yang sesuai tipenya. Nah justru itu yang bikin aku suka dengan TypeScript ini, karena kita nggak semudah itu naruh value ke variabel. Ini mencegah bug, dan inilah yang paling kau kuasai adalah si TypeScript ini. Oh iya. Berarti mungkin dari awal sampai sekarang, apa sih yang Koko lakuin untuk terus meningkatkan keterampilan dalam pemrograman? Pemrograman itu enggak tetap, dia tuh setiap 6 bulan sekali bahkan kurang itu selalu ada hal baru. Jadi emang penting bagi programmer itu buat lihat dokumentasi, ngeliat-lihat artikel-artikel apa aja yang baru, dan jangan takut belajar, karena dengan kita belajar hal baru itu bisa menambah skill kita dan tentunya menambah kemungkinan kita buat bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Dan kalau nanti misalkan di pekerjaan kita ada menggunakan stack baru, nah itu kita harus lapang dada. Jadi jangan langsung tolak dulu mentang-mentang ini hal yang baru, seru makainya, tapi kita lihat dulu kelebihannya apa, kekurangannya apa, bahkan coba dulu aja. Nah dari situ kita dapat skill baru dan itu bakal menambah itu nilai kita sebagai programmer. Oke.
terus gimana sih cara Koko mengelola waktu ketika ada proyek, ketika family time juga gitu, atau seimbang atau nggak imbang gitu? Sebenarnya nggak imbang karena programmer itu pekerjaannya sebagian besar adalah remote. Jadi kita bisa bekerja dari mana aja, atau kalau mungkin kalau di sini istilah familiarnya WFH. Walaupun prakteknya kita nggak WFH, itu dari mana, bisa dari coffee shop, bisa dari manapun. Tapi nggak enaknya pekerjaan seperti itu kita dituntut untuk bisa kerja selain kapanpun juga, selain dimanapun juga kapanpun. Apalagi buat programmer kan, apalagi kalau kita ada yang bug gitu, bugnya apalagi sudah sampai ke level production yang di level dipakai oleh masyarakat umum. Nah itu kalau ada bug kita harus fix secepat mungkin. Jadi walaupun itu malam-malam kita lagi sama keluarga, tiba-tiba ada info ada bug, nah kita harus langsung buka laptop dan fixing secepat mungkin yang kita bisa ya. Tapi mungkin kalau bugnya levelnya tidak kritikal, mungkin bisa di hold dulu sampai nanti besoknya lagi. Tapi kalau itu kritikal harus at the moment. Oke. Berarti overall dari 1 sampai 10 jadi programmer itu menyenangkan apa gimana? Sangat menyenangkan. Sangat Jadi kalau bahasa menyenangkan. Koko itu adalah 10. 10 buat programmer. Iya, sangat menyenangkan walaupun banyak bug, walaupun coding yang kita enggak langsung running, nah banyak errornya, tapi itu menyenangkan. Oke, terakhir kok saran Koko bagi seseorang yang ingin memulai karir dalam pemrograman, mungkin bisa sambil ngeliat kamera. Oke. Saat kita mulai ngoding, saat kita nge-running codingan kita, itu sudah pasti kemungkinan besar tidak akan langsung jalan. Bahkan kemungkinan besar itu bakal error. Saat kita mengalami seperti itu, tolong jangan pernah nyerah. Walaupun stuck dimanapun, cari terus. Di internet itu banyak literasinya. Kita punya Stack Overflow, kita bisa lihat dokumentasinya di websitenya, kita bisa lihat tutorial di YouTube. Kalau kita spend more time, kita pasti bisa nge-solve stucknya. Jadi saat nanti kita ada stuck, jangan nyerah, terus cari, dan begitu kita dapat jawabannya, itu pasti bakal nempel terus sama namanya. Oke. Jadi selamat mulai ngoding, semoga sukses ngodingnya. Sekian wawancara kami di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.